Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah sepenggal kata kiranya cocok untuk video kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial, yaitu bentuk-bentuk mobilitas serta faktor penghambat mobilitas. Untuk video lebih lanjut, mari kita simak. Mobilitas sosial merupakan perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosial dapat berpindah ke lebih tinggi, tetap, atau bahkan lebih rendah. Pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada pengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Maksudnya, perpindahan status sosial ini bisa terjadi lebih tinggi atau naik maupun lebih rendah atau turun. Contohnya, Pak Ahmad dulu seorang RT. Kemudian pada pencalonan kepala desa, beliau terpilih menjadi kepala desa. Kemudian yang turun, Pak Wijaya dulu seorang pengusaha sembako. Kemudian karena usahanya bangkrut, dia menjadi penjual koran. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contoh, Pak Imam menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 1A, kemudian dialih tugaskan dengan jabatan yang sama sebagai kepala sekolah di SMP 2B. Ada sebuah pertanyaan, kenapa hasil perpindahan berbeda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu vertikal, horizontal. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang perlu kita ketahui. Faktor pendorong mobilitas sosial ada status sosial, ada ekonomi, politik, serta kependudukan. Kemudian faktor penghambat ada kemiskinan yang mempengaruhi tingkat pendidikan. Kemudian dari tingkat pendidikan itu dalam daya saing mendapatkan pekerjaan juga berpengaruh. Yang kedua yaitu diskriminasi, pembedaan perlakuan terhadap sesama, bentuk beda suku, beda bangsa, ras, yang mengakibatkan berdampak konflik. Dari konflik tersebut akan menghambat mobilitas sendiri. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin atau gender. Pandangan laki-laki yang lebih dari wanita dapat menghalangi semangat dalam mencapai prestasi, kesempatan, dan hak yang sama. Itu juga dapat terhalangi sehingga menghambat mobilitas sosial. Misal di suatu daerah ada yang membedakan antara ras yang satu dan yang lain. Nah, dari hal tersebut ras yang satu dapat tersinggung sehingga merasa dirinya di minoritas dan didiskriminasi. Perbedaan kelas sosial justru akan memberikan warna dalam kehidupan. Sebagaimana syair lagu yang dinyanyikan oleh Bang Roma. Astaghfirullahaladzim. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar,
benar berjalan. Astaghfirullahaladzim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.